Gadis ini membawa si abang lari ke dalam hutan untuk kabur dari para polisi itu, bro. Tapi si abang melihat hutannya itu seperti mengenalnya, lalu dia teringat sesuatu. Seketika itu juga dia langsung berhenti dan terdiam. Tiba-tiba amarahnya memuncak, bro. Para polisi itu langsung terjangnya sehingga terhempas. Gadis itu pun heran melihat si abang yang mengamuk dan menghajar mereka. Melihat ada yang datang lagi dengan cepat, si abang langsung bergelantungan. Dengan kakinya polisi itu ditangkap dan dibantingkannya, bro. Dia sudah sangat marah polisi itu dipukuli dan dilemparkannya begitu saja. Polisi yang datang ini pun ditempeleng sampai jatuh. Kemudian dihajar secara bertubi-tubi. Tetapi tiba-tiba ada yang menendang si abang, bro. Dan saat si abang melihatnya, ternyata dia adalah seorang polisi juga. Polisi itu ingin menembak, tapi melihat si abang, dia terdiam. Begitu juga dengan si abang, bro. Melihat polisi itu, dia diam juga, seperti mengenalnya. Lalu polisi itu menurunkan pistolnya sembari mengatakan, ternyata kamu masih hidup. Gadis itu pun jadi bingung mendengarkannya. Tiba-tiba si abang melihat burung elang yang terbang di atasnya, bro. Dan saat itu jugalah dia teringat masa lalunya. Ketika dia bersama teman-temannya sedang bermain, banyak orang-orang kota yang melihatnya. Semua orang kota itu sengaja datang untuk melihat aktivitas mereka, bro. Tapi tanpa disadari, anak polisi itu mengejar seekor kelinci. Namun kelinci itu masuk ke dalam hutan. Anak itu pun mengejarnya juga. Dan saat si abang sedang berjalan, tiba-tiba dia mendengar suara tangisan. Karena penasaran, dia pun mencarinya, bro. Ternyata anak tadi sedang menangis karena tersesat. Namun anak itu sedang diincar oleh seekor harimau. Waduh, melihatnya anak itu pun ketakutan, bro. Tapi si abang tidak diam, bro. Dia langsung berlari sekencang mungkin ingin menyelamatkan anak itu. Begitu juga dengan si harimau yang kelaparan. Dia langsung berlari ingin menangkapnya. Mereka berdua beradu kecepatan ingin mendapatkan si anak dan melompat bersama-sama. Di saat yang genting itu, ternyata si abanglah yang berhasil mendapatkannya duluan, bro. Setelah itu si abang pun berdiri lagi menatap harimau itu yang sangat marah. Akan tetapi tiba-tiba harimau itu sempoyongan lalu jatuh ke tanah. Ternyata si abang menyerang harimau itu saat menyelamatkan si anak, bro. Kemudian si abang pun akan pergi, tapi mendengar harimau itu yang kesakitan, dia pun terhenti. Dia mengurungkan niatnya, bro, lalu menatap harimau itu yang sudah lemas tak berdaya. Ternyata walaupun harimau itu akan memakan si anak tadi, si abang merasa kasihan kepadanya. Dia mencari sesuatu, bro, dan akhirnya dia menemukan sebuah duri. Secepat mungkin si abang mengambilnya dan langsung mendekati harimau itu lagi. Ternyata dia mengobati harimau itu, bro. Dengan duri itu si abang menjahit lukanya si harimau. Kemudian dengan dedaunan si abang menutupi lukanya. Wadidaw, mantap-mantap, bro. Walaupun si abang tinggal di hutan, tapi kebaikan hatinya sangat tinggi. Keren, bang. Kami salut kepadamu. Betul tidak, bro? Hahaha. Setelah itu si abang membawa si gadis kecil ke kampungnya, bro. Sehingga orang-orang sukunya pun heran melihat si abang menggendong anak itu. Lalu di hadapan mereka semua, si abang membawa si gadis kecil ke tempat ayahnya. Dan hebatnya, bro, mereka semua menerima kehadiran anak itu. Bahkan mereka semua bahagia melihatnya, meskipun anak itu adalah orang asing. Wah, kerenlah pokoknya mereka nih. Aku suka. Hahaha. Ternyata si abang bersama orang-orang sukunya hidup di sana dengan menggunakan alam, bro. Untuk makan saja mereka berburu di hutan secara bersama-sama. Mereka berburu apa saja untuk mengisi kelaparan perut mereka. Setelah itu dengan menggunakan sebuah panah, si abang akan menangkap ikan. Dan hebatnya dia bisa mendapatkannya, bro. Melihatnya mereka semua pun sangat bahagia karena semakin banyak yang bisa dimakan oleh mereka. Mendapatkan tangkapan yang banyak menjadi kebahagiaan yang sangat besar di hati mereka semua, bro. Sehingga tawa indah mereka terpancar di wajahnya. Sebab jika ada makanan, semua orang di sana langsung berkumpul, bro. Mereka memakannya secara bersama-sama dan teratur. Tidak ada pandang pilih di antara mereka semua. Makanan apapun yang didapat, mereka semua memakannya dengan perasaan bahagia, bro. Mantap-mantap. Hahaha. Namun beberapa saat kemudian di hutan mereka terlihat begitu banyak alat berat dan orang-orang di sana. Ternyata mereka sedang melakukan suatu proyek, bro. Mereka akan membuat sesuatu di sana dan menebang pohon-pohon yang ada di hutan itu. Akan tetapi saat itu juga mereka dihujani dengan anak panah, bro. Mereka pun sangat panik dan berusaha menghindari semua panah yang mengarah kepada mereka. Ternyata yang menembaki mereka adalah si abang beserta orang-orang sukunya, bro. Si abang dan orang-orangnya sangat marah karena mereka menebang pohon-pohon di sana. Sedangkan para penambang itu yang melihat orang si abang langsung lari ketakutan. Wadidaw, ceritanya semakin seru ini, bro.
Para polisi ini mendatangi kampung si Abang, bro. Mereka datang ke sana untuk mengusir si Abang dan keluarganya dari hutan itu. Namun ayah si Abang tidak mau, bro, karena hutan itu adalah tempat tinggal mereka. Mendengarnya, polisi ini pun jadi marah. Dia menyuruh anggotanya untuk menyerang, sehingga peperangan antara dua kubu pun akan terjadi. Tetapi tiba-tiba ada yang memanggil polisi ini, bro. Dan saat dia melihatnya, ternyata anak gadis kecilnya telah keluar. Melihat anaknya itu, dia pun sangat terkejut. Dan saat anaknya mendekatinya, dia bertanya, kenapa ada di sini? Lalu si gadis kecil pun menceritakan semuanya, bro, bahwa si Abang lah yang telah menyelamatkannya dari harimau. Mendengarnya, polisi itu pun sangat bahagia. Dia langsung memeluk anaknya itu, bro. Kemudian dia melihat si Abang dan berterima kasih kepadanya. Serta untuk membalas semua perbuatan si Abang, dia tidak jadi mengusir mereka dari sana. Tapi atasannya tidak mau mendengarkan alasannya, bro. Dia dimarahi. Bagaimanapun orang si Abang harus diusir dari hutan itu agar proyek mereka bisa berjalan, katanya. Lalu pada malam harinya di tempat tinggal si Abang, ketika dia sedang tidur, tiba-tiba terbangun karena mendengar suara jeritan. Dan saat dia melihatnya, ternyata para polisi telah datang dan menyerbu kampung mereka. Secara membabi buta, para polisi itu menembaki orang-orang di sana, bro. Melihatnya, si Abang pun berusaha melawan mereka. Satu persatu mereka dijatuhkan. Sekuat tenaga dia berupaya mengalahkan mereka. Tapi apalah daya, bro, para polisi itu sangat banyak dan membawa senjata api. Ketika ayah si Abang melawan mereka juga dan menyelamatkan seorang anak, tiba-tiba dia ditembak. Melihatnya, si Abang pun sangat terkejut. Dia akan menolong ayahnya itu, bro, tetapi saat itu juga dia dipukul. Kemudian dia ditangkap dengan sebuah jaring sehingga tak bisa berbuat apa-apa. Secara bertubi-tubi dia dipukuli sampai lemas dan jatuh pingsan, bro. Lalu beberapa saat kemudian mereka semua telah tertangkap. Namun polisi ini untuk membalas budinya, dia melepaskan si Abang, sehingga si Abang pun kabur. Dan itu mengakhiri cerita polisi ini, bro. Mendengarnya, si Abang pun hanya terdiam. Dia memikirkan semua teman-temannya. Akan tetapi di tempat lain ternyata paman si gadis telah datang juga ke sana, bro. Dia memanggil pasukan khusus untuk mencari gadis itu. Lalu dengan rencana yang matang, mereka berencana akan masuk ke dalam hutan. Mereka akan mendapatkan gadis itu kembali untuk pamannya, bro. Dan beberapa saat kemudian di tengah hutan yang sangat lebat itu, terlihat orang si Abang sedang santai. Mereka akan mencari teman-temannya si Abang. Lalu si Ucok pun ingin duduk juga, tapi dia melihat seekor burung. Dia mengusir burung itu, bro, tetapi burung itu tak mau pergi. Haha, kocak. Jangan ngeres kliennya. Hahaha. Si gadis pun heran melihatnya, bro. Ternyata itu adalah kamera pengintai. Pasukan khusus ini telah meletakkannya untuk mengintai mereka. Mengetahui hal itu, si gadis pun langsung mengajak si Abang dan si Ucok pergi, bro. Secepat mungkin mereka berlari agar bisa kabur dari burung itu. Namun ternyata pasukan sudah mengejar mereka. Melihat para pasukan itu yang sudah mendekat, si Abang pun jadi marah, bro. Dia akan melakukan sesuatu. Sup. Dalam sekejap para pasukan itu sudah tumbang, bro, akibat dihantam si Abang. Kemudian mereka pun lanjut berlari lagi. Akan tetapi tiba-tiba gadis itu tersandung dan terguling ke bawah, bro. Melihat si gadis yang terguling, dengan cepat si Abang melompat dan merosot. Dia berusaha menyelamatkan si gadis yang masih terguling-guling ke bawah. Dengan sekuat tenaga si Abang berusaha mengejarnya, bro. Ternyata di ujung bukit itu adalah sebuah jurang yang sangat dalam. Namun si gadis tak berhenti juga, sehingga dia masuk ke dalam jurang itu dan untungnya dia masih berpegangan. Dan saat itu juga si Abang pun sampai, bro. Dia ingin menggapai tangan si gadis, tapi pegangan si gadis terlepas. Dia akan jatuh ke dalam jurang. Namun ketika si gadis akan jatuh, syukurnya lagi ada sebuah pohon. Dengan cepat dia langsung memegangnya. Sekuat tenaga dia bergelantungan dengan rasa takutnya itu, bro. Melihatnya, si Abang mencari sesuatu. Dan saat itu juga dia melihat sebuah ranting yang sangat besar. Secepat mungkin si Abang langsung berlari mendekatinya, bro. Tanpa pikir panjang dia langsung melompat menggapai ranting itu, ingin menyelamatkan si gadis. Wadidaw, keren sekali, bro. Keren. Hahaha. Dia mengayunkan ranting itu ke arah si gadis, ingin menolongnya. Tapi si gadis yang sudah tidak tahan lagi, pegangannya pun terlepas, sehingga dia akan terjatuh. Namun melihatnya, si Abang meregangkan pegangannya. Dia merosot ke bawah, ingin menggapai si gadis. Dan akhirnya perjuangan ini tak sia-sia, bro. Dia berhasil menangkap si gadis sampai mereka selamat. Akan tetapi gadis itu sudah pingsan karena saking takutnya, bro. Kemudian si Abang pun menggendong si gadis, akan membawanya ke suatu tempat. Melihatnya yang akan pergi, tiba-tiba si Ucok memanggilnya. Ternyata si Ucok ketakutan. Dia bingung mau kemana. Mau turun seperti si Abang, dia nggak berani. Tapi si Abang dia tidak peduli, dia pergi meninggalkannya. Hahaha, kocak, bro. Oke, bro, semakin seru ceritanya ini. Jangan lupa tonton terus ya.